Bismillahirrahmanirrahim. Para murid, para santri, dan pemirsa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sugeng rahayu semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini guru masih ada kesempatan dan masih diberi waktu yang sangat baik, sehingga guru kembali lagi memberikan pemahaman, pengertian, juga membagikan ilmu, khususnya kepada murid dan santri juga pemirsa. Semoga ilmu yang diberikan guru ini bermanfaat kepada khususnya bangsa Indonesia dan lebih khusus kepada para murid dan santri juga para pemirsa. Untuk video ini guru memberi judul "Tinggalkan Agama Palsu", ya, judulnya keren. Apa para murid, para santri, judulnya "Tinggalkan Agama Palsu". Apa guru maksudnya agama palsu? Agama hoak. Masa guru ada agama itu hoak? Anda kan sudah tahu semua sudah diajarkan oleh guru dan semua sudah diterangkan banyak hal. Sudah banyak video yang menerangkan bahwa semua adalah hoak. Namun untuk menggarisbawahi dari video-video yang begitu banyak, ini nanti video ini lebih valid atau lebih lebih berdasar ya, karena ini nanti masuk tentang pemahaman agama dan ilmunya, jadi bukan spiritnya, jadi nilai agama. Untuk video ini masih terkait dengan video yang lain, terutama video ini terkait dengan judul Hijriyah volume kedua, Hijriyah yang rusak volume kedua. Ya, itu kan sudah ada keterangan dari guru strateginya orang-orang terdahulu seperti itu di video yang dengan judul Hijriyah yang rusak volume kedua. Itu substansinya di situ lah, ini memperkuat dengan judul Tinggalkan Agama Palsu. Video ini sangat penting para pemirsa, para murid juga para pemirsa, karena selama ini masyarakat manusia kurang lebih ya 600 tahun, mungkin dalam catatan ya 1400 tahun manusia itu terobsesi tentang agama ya, tentang agama. Maka dengan fakta yang akan terjadi, kehidupan yang akan tahun-tahun yang kita akan lalui, guru sudah memberi pemahaman, juga sudah menyampaikan dari beberapa video bahwa akan ada peradaban manusia yang sangat berubah total tentang memahami kehidupan, tentang nilai-nilai spiritual atau nilai-nilai keagamaan. Guru sudah memberi statement bahwa agama yang tidak benar atau agama yang hoak atau palsu akan tertinggal dengan sendirinya dengan waktu yang cepat. Untuk video ini guru memberi bahasa yang paling simpel begini para pemirsa. Agama itu apa sih? Kan di video yang lain sudah diterangkan. Asal muasalnya itu cara membuatnya bagaimana orang-orang terdahulu. Ini keren ya. Cara membuat agama. Ya, bisa enggak? Coba. Cara membuat agama. Nah, ya. Gimana guru caranya? Makanya video sudah banyak dibagi ya. Dan kembali lagi untuk para pemirsa yang baru mengikuti video guru, kembali lagi, kalau menganalisa atau mendengar video guru, pandai-pandailah memahami, dibutuhkan banyak aspek untuk menerima pemahaman, pengertian apa yang disampaikan guru melalui video dimanapun berada. Mengapa guru? Karena apa yang aku sampaikan memang itu sesuatu hal yang misteri, sesuatu hal yang terpendam, sesuatu hal yang tertutup kurang lebih 600 tahun, sehingga maka guru kadang sampai memastikan tak satu pun manusia yang tahu. Karena apa? Itu misteri. Dua, itu rahasia yang sangat disimpan dari pakar-pakar terdahulu, dari orang-orang yang bermain politik dan orang-orang spiritual yang memasukkan ilmu-ilmu di dalam kehidupan yang diyakini manusia sekarang menjadikan wahyu. Para pemirsa, tatkala guru sudah memberi satu gambaran cara merintis, cara membuat agama,
Pertama sudah diterangkan, dibuatlah cerita dulu, caranya begitu ya. Dibuat cerita. Cara membuat ceritanya bagaimana guru? Begini diajarkan dulu ya. Ini nanti guru masuk kepada ranah pemahaman yang disebut mungkin para pemirsa menyebutnya itu akademik atau akademisi. Apa itu guru? Ya coba para murid, para santri. Video ini kan juga dilihat, didengarkan orang seluruh Indonesia. Itu kan banyak orang-orang yang berpendidikan. Ada yang profesor, doktor, insinyur, dokter Andes, dan banyak hal. Coba para murid, para santri, buat kesimpulan dengan bahasa simpel, diberi pertanyaan oleh guru. Menurut Anda yang disebut akademik atau akademisi itu apa sih? Coba terangkan menurut Anda masing-masing. Buatlah bahasa yang simpel aja. Kita harus membahas dengan secara akademis. Waduh, orang-orang kalau debat kan seperti itu. Lantas, barangkali pemahaman atau bahasa yang dipakai guru tidak sama dengan bahasa yang beredar. Silakan ya, maka kembali lagi guru menyampaikan. Tidak usah dimasalahkan, biarkan bahasa di sana model menerangkan seperti itu dan guru membuat statement dengan bahasanya sendiri, ya sah-sah saja. Mengapa guru? Karena bahasa itu sudah rusak semua dan orang pun kadang tidak mengerti. Dia pandai mengucap, bisa mengucap, tapi tidak mengerti. Mengapa guru? Ya karena tidak ada yang tahu bahasa itu apa. Ayo coba para murid, para santri, para pemirsa. Menurut Anda akademisi itu apa sih atau akademik? Wah, bundeli. Kita bundeli, dan bundeli. Gini para pemirsa, mbakmu tak belajar rodok cerdas ya, rodok kemenyek. Masa guru? Iya biarin, di sana kan banyak orang yang sekolahnya di luar negeri, bahasa Inggrisnya macam-macam. Meskipun mbahmu, gurumu dari petani kan, yang penting ngomong, oke? Ya, yang penting ngomong. Para murid, para santri, guru memberi kesimpulan. Akademik atau akademisi adalah sesuatu pendidikan yang berjenjang atau pendidikan yang berjenjang dan berkarir. Jadi artinya step by step atau bertahap. Itulah yang disebut akademik atau akademisi. Jadi akademik adalah tempatnya atau sistemnya. Akademisi adalah orangnya. Barangkali bahasa yang tepat seperti itu. Barangkali tidak cocok dengan pemahaman yang di luar. Mohon dimaklumi, mbakmu adalah seorang petani. Clear? Ya, jangan dibantah. Para murid, para santri, guru mengajak masuk ke ranah tentang substansi agama atau cara membuat agama. Ya, diulas nanti. Semoga bermanfaat. Gini, para murid. Masyarakat ini tidak paham ya, para murid, para santri. Banyak manusia belajar tentang agama, itu taunya itu produk itu sudah jadi. Surat, ayatnya, dalilnya, hadisnya, semua itu taunya sudah jadi, sehingga tidak mengerti itu apa. Cara berpikirnya begitu. Kalau ditanya lebih detail lagi, yang membuat siapa, itu pun tidak tahu. Semua hanya sebatas katanya. Dibuat tahun berapa, tidak tahu. Siapa yang membuat tidak tahu. Nah, itulah problemnya para murid, para santri. Untuk meringkas pemahaman itu, guru memberi substansi secara keilmuan, secara pendidikan atau secara kurikulum. Di dalam pendidikan agama, ada dua bahasa yang para pemirsa harus tahu ya. Ini bagi para murid dan santri juga pemirsa yang tidak pernah mengenyam pendidikan tentang ilmu agama. Dua bahasa ini harus dipahami. Apa itu guru? Ada bahasa itu yang disebut ijma' dan qiyas. Jadi ijma' dan qiyas itulah substansi yang membuat atau cara yang menjadikan dalil atau hadis atau kalimat atau mungkin para pemirsa menyebutnya itu wahyu. Dari video yang lain sudah diterangkan dari Hijriah yang rusak volume 2. Diberilah suatu nama wahyu, diberilah sesuatu tendensi atas nama malaikat Jibril sehingga tidak akan pernah bisa dibongkar karena Jibril tidak bisa dicari. Triknya, caranya seperti itu.
Seperti dengan video ini, nanti Anda akan tahu dan mengetahui benarkah agama yang diyakini manusia hampir separuh dunia, seperempat dunia, itu agama itu benar-benar agama, atau itu karangan. Nah, itu ya. Semoga ini bermanfaat. Nanti diajari guru agar kalian cerdas. Dan guru memakai sistem dengan akademik. Artinya apa? Semoga khususnya murid pun agar lebih cerdas dan lebih mengerti. Dan juga khususnya para pemirsa. Semoga Anda pun akan menjadi ngerti dan paham. Sehingga di Indonesia atau di dunia. Agar Anda tidak terjerumus dari orang-orang yang tidak mengerti. Itu poinnya ya. Sehingga kalian terselamatkan, sehingga mendapatkan pemahaman ilmu agama atau mendapatkan ilmu Islam itu valid. Nah, lah selama ini apa tidak valid? Clear, semua tidak valid. Ada dua bahasa para murid, para santri. Apa tadi? Masih ingat enggak? Ijma dan kias. Ya. Guru masuk tentang kata ijma. Terserah di luaran dari bahasa agama memakai bahasa apapun silakan. Tapi guru memakai bahasanya sendiri. Ijma itu ada yang terangkai dengan kata ijma itu mujtahid. Ya. Ijma identik dengan mujtahid. Identik dengan ijtihad. Identik dengan jihad. Ada ditambahi lagi jihad fisabilillah. Semua substansinya dari bahasa yang awal tadi. Ijma dan kias. Ijma, ijtihad, mujtahid, jihad. Apa artinya substansi yang pokok? Ijtihad itu artinya mencari yang benar, pertanyaannya. Paham ya? Itu mencari. Tatkala ada bahasa di luaran sampai di seluruh dunia, ada kata atau bahasa jihad ditafsiri menegakkan keadilan, itu sudah salah dari substansi bahasanya. Maka di dalam kata ijma dan kias mempunyai makna mujtahid itu artinya sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari kebenaran. Paham ya? Artinya itu masih mencari, belum dapat kebenaran. Ini jangan sampai salah pemahaman ini. Kalau ini salah jadi problem seluruh dunia, maka sampai terdengar jihad fisabilillah, perang, menyakiti orang, membunuh orang. Itu substansi salah. Apa tadi? Masih ingat? Ijma, mujtahid dimaknai sungguh-sungguh mencari yang benar. Sudah dapat atau belum? Belum. Nah, itu substansinya. Nah, substansi sebenarnya yang dimaksud dicari kebenarannya, itu ada peristiwanya. Peristiwanya itu ada, dan itu di mana, dan itu tahun berapa, dan itu budayanya suku mana. Nah, inilah yang digali dari orang-orang terdahulu, tidak bisa menemukan dan tidak mendapatkan kebenaran, sehingga membuatlah namanya kias. Bisa dipahami, ini agak sulit tapi mudah, semoga mudah ya. Jadi ada sesuatu peristiwa, ini diterangkan dengan bahasa, diberi simbol, namanya kias. Ya, ada suatu kejadian, kejadiannya valid karena kejadian ini fakta. Berhubung fakta dimaknakan benar. Diterangkan seakan-akan benar, dikiaskan dengan bentuk gerak dan visual. Itu dipahami, ini karena substansi dan ini cara untuk merekrut dari sekian kitab yang beredar di seluruh dunia. Sehingga para pemirsa, para murid tahu bahwa Anda selama ini kena prank agama atau enggak. Ini semoga bermanfaat ini. Sangat luar biasa video ini. Tatkala Anda sudah mulai memahami dan mendengar dengan kata kias. Kias itu apa sih para pemirsa? Kias itu pralambang atau peribahasa gerak. Atau bahasa itu seloka perbuatan.
Kias dalam bahasa yang umum itu pantomim. Clear? Tatkala manusia ingin menyampaikan sesuatu apa yang dimaksud, mungkin yang dimaksud dari hatinya, mungkin yang dimaksud dari pikirannya, mungkin yang dimaksud dari kalimat perintah, sehingga manusia ini membuat kias. Nah, kias ini pralambang. Paham ya? Nah, dari cerita ini apa yang kita ambil? Nah, orang-orang terdahulu adanya sesuatu kejadian diijmakkan, teman-teman sungguh-sungguh dipelajari, dibentuk, kiaskan di suatu gambar cerita. Satu contoh bagaimana guru? Kembali lagi pada substansi karena semua sudah dibuka oleh guru dan disampaikan. Semoga bermanfaat khususnya kepada umat dan bangsa negara, khususnya umat Islam, agar kalian tidak terjebak oleh agama yang salah. Satu contoh, guru sudah menerangkan tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan sudah diterangkan validnya seperti apa. Maka Anda harus bisa memahami untuk menerangkan ijma dan kias atau pantomim atau pralambang. Maka sudah diterangkan satu contoh, bulan Ramadan itu menempati bulan 9 dari substansi kalender Jawa. Urut ke-9 dari poso dirubah menjadi Syahrul Ramadan. Nah, di sini mulai dikiaskan, diijmakkan dengan kalimat-kalimat dan dalil-dalil dan kalimat-kalimat yang dibuat. Karena masyarakat tidak memahami, umat tidak memahami, karena bahasa Quran ini bahasa masa lampau dan itu bahasa 3 bahasa sehingga tidak akan pernah ada yang tahu. Yang tahu hanya orang dari Jawa, dan orang Jawa pun orang yang tertentu. Kenapa? Ini bahasa 500-600 masa lampau. Satu contoh tentang Ramadan. Diterangkan roh adalah kehidupan karena menerangkan 9 bulan sudah ditafsirkan, pasti itu namanya janin atau bayi, diproses 9 bulan di kandungan roh wadon. Makanya roh wadon itu ibu. Tatkala kejadian, proses diambil rata-rata 9 bulan sampai ada yang 9 hari, 10 hari, 12 hari. Itu diambil rata-rata, dibuatlah suatu kalimat yang dikatakan mungkin para pemirsa sekarang Anda meyakini itu wahyu atau kalam. Itu orang-orang terdahulu membuatnya seperti itu. Jadi kalimat ini menerangkan terjadinya sesuatu. Lah sedangkan terjadinya sesuatu itu diterangkan di Jawa dengan bahasa Jawa dan budaya Jawa diganti dengan kalimat-kalimat yang ada di kitab kita itu. Lah diterangkan, divisualkan, ya, divisualkan, dikiaskan, tidak makan, tidak minum. Dikiaskan karena mengandung atau hamil. Itu berat dimaknakan menahan. Digantilah dengan bahasa imsak. Maka imsak dalam bahasa melakukan puasa Ramadan yang umum itu artinya menahan. Tapi salah persepsi, dikira menahan tidak makan dan minum di dunia. Padahal itu menerangkan menahan waktu di dalam kandungan atau dalam mengandung si jabang bayi itu. Itulah para murid, para santri, para pemirsa yang dimaksud adalah kias seperti itu. Lantas bagaimana para pemirsa, para murid kalau ini sudah saya terangkan faktanya seperti ini. Artinya kurang lebih kalau mengikuti kalender yang beredar 1400 tahun, kita, Anda semua, orang tua kita, guru kita, presiden kita, menteri kita, TNI kita, polisi kita, Mahkamah Agung kita, DPR kita, semuanya dapat pahala atau kena prank. Coba. Dapat pahala sesuai yang dijanjikan, yang dituliskan, atau kena prank. Bagaimana para murid, para santri? Faktanya lo kena prank. Siapa yang ngeprank?
Sejarahnya orang-orang terdahulu ditulis di kitab. Sekarang yang ngeprank kitab, yang ngeprank ya guru-guru Anda. Dibantu Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Rakyatnya diprank, dirinya diprank. Kena prank. Lantas gimana, guru? Semua sudah tercatat dan semua sudah digariskan. Tatkala kerusakan manusia dan manusia sudah keluar dari koridor, tatkala kesalahan sudah menyeluruh di belahan dunia, kebenaran akan diturunkan. Dan Islam pun akan diluruskan kembali kepada kitanya, agar manusia menjadikan manusia yang betul-betul kembali secara manusia. Lantas bagaimana kalau semua sudah diterangkan seperti ini? Substansinya dari ada ijma dan qiyas itu. Dibuatlah orang-orang dengan cerita-cerita itu. Biar tidak dibongkar, nah katanya wahyu itu. Dan sulit lagi, bahasa Quran adalah bahasa Jawa, bahasa Kawi, dan bahasa Sanskerta. Makanya satu contohnya Ramadan. Nah, sulitnya seperti itu. Roh itu apa? Loh. Wadon apa? Nah. Sahwal. Loh. Sah itu sudah benar, wal itu lepas. Loh. Seperti itu, maka tidak akan pernah ada yang tahu, para pemirsa, para murid. Tidak akan pernah ada yang tahu. Karena itu bahasa lama. Yang repot. Ini sudah menyebar di seluruh dunia. Lantas sudah diterangkan, mengapa semua sudah diterangkan bahwa tatkala Anda berpuasa, Anda hanya dapat lapar dan dahaga. Artinya apa? Sudah diterangkan, disinggung dari dalil yang lain, bahwa Anda adalah kena perang. Bersyukurlah para murid, para santri yang sudah bisa terlepas dari dogma atau prank, ya, pranknya orang-orang terdahulu. Lantas bagaimana? Tatkala suatu kesalahan ini dalam satu negara bahkan sampai menyebar ke dunia, mau tidak mau karena ini kesalahan dunia, artinya harus dibahas bersama. Karena kesalahan, satu contoh di Indonesia, ini salah semua. Presidennya kena prank, rakyatnya kena prank, umatnya kena prank. TNI-nya di-prank, polisinya di-prank, hakimnya di-prank, Kejaksaan Agung di-prank, Mahkamah Agung di-prank. Lah lantas gimana, guru? Ya semoga apa yang aku sampaikan adalah rahmat bagi kalian, khususnya kalian adalah umat manusia. Bagaimana, guru? Ya sudah, bagaimana kita bahas bersama. Maka kembali lagi, semoga video ini mampu dicerna. Kenapa? Faktanya seperti itu, para murid, para santri. Itu buatan ya. Makanya orang dulu itu membuat keterangan, dikiaskan. Artinya ibadah atau bentuk muamalah yang dilakukan kita sejak kecil itu hanya pralambang, tidak ada hubungannya dengan Tuhan, tidak ada hubungannya dengan pahala. Karena itu apa? Bahasa sekarang Anda menyebutnya itu pantomim. Bahasa yang agak masuk itu namanya peribahasa. Jadi lah kalau pantomim atau peribahasa atau pralambang dilakukan, dapat pahala kan ya tidak ada. Tatkala ini satu menjadi substansi yang kuat, ini nanti menerangkan perintah agama Islam apapun itu substansinya dari dua, ijma dan qiyas. Maka satu contoh dari video yang lain, mengapa dikatakan sholat. Karena sholat ini bahasa Jawa kuno, sehingga seluruh dunia tidak akan pernah mengerti, tidak akan pernah ada yang tahu. Dibuatlah kalimat-kalimat yang lain, tapi tidak mampu masuk, tidak mampu mengena kepada yang dimaksud. Karena ini substansinya, ini bahasa Jawa. Maka sholat sudah diterangkan oleh guru. Maknanya nek iso ojo telat. Nah. Maka bahasa Quran, bahasa apapun masuk tidak bisa. Orang Arab tidak mengerti, orang Amerika tidak ngerti, bahasa Inggris tidak mampu. Bahasa Jepang, bahasa Cina tidak mampu masuk karena itu substansinya bahasa Jawa. Terjadinya di Jawa. Maka dari video yang lain guru sudah menerangkan bahwa sebenarnya Islam adalah perilaku orang Jawa-Jawi itu. Ya perilakunya itu. Maka sepanjang sejarah dunia memang faktanya perilaku sebenarnya
Perilaku orang Jawa ini panutan dunia, makhluk yang bermoral tertinggi. Ya kembali lagi, ada kesalahan orang-orang terdahulu membuat kalimat-kalimat ini. Manusia yang baru setelah adanya kalimat ini, substansi yang dari Jawa ini tidak ada yang menerangkan, hilang kurang lebih 600 tahun itu. Lah lantas bagaimana para pemirsa, para murid, para santri? Yang kena perang berapa juta orang, berapa miliar? Yang sudah meninggal orang tua kita, guru-guru kita. Lantas gimana? Kalau dijanjikan surga, surga bagaimana? Bila para pemirsa paham, tatkala ijma' dan qiyas adalah substansinya seperti itu, bentuk ibadah adalah bentuk pantomim, bentuk visual, tidak ada hubungannya dengan kehidupan. Lantas bila ditarik mundur, kalian pernah dengar katanya ada ulama, ada waliullah, katanya ada Rasulullah. Faktanya kira-kira salah atau benar? Substansinya ini loh salah. Maka artinya catatan yang menerangkan itu keturunan nabi, itu keturunan wali. Fake, semua terbantahkan. Karena tatkala manusia diidentikan dengan waliullah adalah manusia yang identik dengan agama Islam. Sedangkan substansinya adalah qiyas. Sama seperti ibadah sa'i. Kalau Anda pergi haji, lari-lari kecil diibaratkan tatkala manusia seorang ibu mau melahirkan, diibaratkan bingung. Dibentuklah lari-lari kecil. Lah wong bingung aja kok ngapain diperalambangkan, divisualkan seperti itu. Sama memutari Ka'bah. Itu mengapa dipakai 7? Itu maksudnya mengenang, namanya hari. Maka hari itu ada kelipatannya 7. Ini hal yang kadang masyarakat tidak paham. Itu visual. Mengapa arah berputarnya itu ke kiri? Itu siklus. Itu kalau mau dibuka oleh guru, itu timur, selatan, barat, utara. Itu ilmu sebenarnya. Leluhur kita membuat sistem, ibaratnya gini. Manusia lahir itu dijadikan sesuai, diprogram sesuai perputaran arah arum jam. Jadi begini, etan, kidul, kulon, lor, timur, selatan, barat, utara. Itu proses kejadian makhluk dunia berputar seperti itu. Tapi di Ka'bah diberi ajaran orang-orang terdahulu diputar. Maksudnya kita kembali kepada kita kembali kepada orang tua. Tatkala kita akan kembali innalillahi kepada asalnya, itu selamat. Guru kok tahu? Sebenarnya ya tahu semua, kan guru sudah ngomong. Sedikit bocoran, sebenarnya siapa yang membuat aturan haji? Ini bocoran kalau mau buka. Beliau Mbah Musa Abdul Qadir itu. Nah, lantas gimana guru? Nah, maka guru sudah memberi judul sesuai apa yang disampaikan guru. Tinggalkan agama palsu. Lantas bagaimana? Maka ini harus dibahas di seluruh negara, terutama di Indonesia. Di video guru yang lain, guru sudah menerangkan. Maka guru sampai berkeinginan masuk di Dewan Keamanan PBB. Ini ada yang salah seluruh dunia. Lantas yang dilakukan manusia yang dijanjikan pahala dan surga, kalian adalah terpelosok kena prank. Sedangkan tenaga, biaya, waktu, harta sudah kalian curahkan. Bahkan harta bumi sudah kalian lepaskan. Tapi faktanya kena prank. Bagaimana para murid, para santri? Ya apa guru? Ya apa ya sudah. Guru hanya berkewajiban apa yang disampaikan dari Bapak Tuhan. Hanya disuruh menyampaikan untuk meluruskan umat yang salah. Disuruh membenahi sesuatu hal yang sudah nyimpang. Lah kembali lagi lah, kalau 600 tahun yang nyimpang ini loh sampai berapa orang? Luas lebarnya nyimpang sampai berapa? 600 tahun sebenarnya itu. Ya logis, ya wajar. Kalau semuanya kalau diluruskan kena semua. Lah lantas gimana? Itu satu contoh. Ijma' dan qiyas itu seperti dikiaskan para murid, dikias. Lantas gimana guru? Nah itulah para murid, para santri. Artinya substansi video ini
Menarik dari apa yang diceritakan guru begitu banyak. Iyalah, cuman begitu toh guru. Iya. Nah, untuk mengatur atau untuk menyusun kembali Islam ini akan menjadi rahmat, maka guru sudah memberi gambaran, sudah menerangkan. Ini Islam harus kembali kepada substansi dari Jawa itu. Nah, Islam inilah nanti yang betul akan merahmati dunia, merahmati umat dan bangsa negara Indonesia. Tapi ini harus dibahas di negara. Karena apa? Faktanya ini nanti repot juga. Orang-orang yang sudah keterbiasaan mendapatkan income, mendapatkan hasil yang mudah dengan menjual ayat-ayat, dia bisa mau menerima atau enggak. Faktanya seperti ini. Lantas gimana guru? Maka guru melalui video ini terserah kalian umat dan bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Tergantung Anda semua. Mau selamat, mau celaka, atau mau kena perang, sudah. Sudah tidak ada pilihan. Lantas gimana lagi ya? Ya kembali lagi, guru hanya menyampaikan dan berkewajiban meluruskan. Karena apapun dan siapapun tatkala sudah diberi pengertian oleh Sang Maha Pencipta, manusia itu berkewajiban untuk menyampaikan. Semoga para pemirsa dan para pendengar dimanapun berada yang mendengar melihat video guru, semoga kalian diberi hidayah dan diberi kekuatan untuk menerima kebenaran. Sesungguhnya kebenaran adalah miliknya Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta sesungguhnya dialah yang disebut Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.